Pak Jokowi, tolong. Itu Hambalang jangan dilanjutkan, Pak. Bahaya, Pak. Itu kan jelas-jelas proyek gagal, Pak. Bukan sekedar gagal, bahkan sudah menjadi rumah hantu hari ini. Nah, ketika itu, apabila dilanjutkan oleh pemerintah, dan apabila itu nantinya menjadi rampung dan selesai, Pak AHY bakalan bilang, itu bapaknya yang mengerjakannya 70-80% dan Jokowi hanya gunting. Ini pola berpolitiknya orang Demokrat yang begitu menyakitkan hati rakyat. Saya bikin ilustrasi ya. Saya membangun sebuah rumah. Di pertengahan pengerjaan pembangunan rumah itu saya jatuh miskin. Duit saya habis. Jelas proyek pembangunan rumah saya itu nggak bisa dilanjutkan. Nah, bahasa apa yang paling tepat diucapkan untuk diri saya? Saya yakin Anda setuju menyebut diri saya gagal. Kalau saya membangun sebuah rumah, di pertengahan pengerjaan proyek pembangunan rumah itu, kemudian duit saya habis dan saya jatuh miskin dan proyek pembangunan rumah itu tidak bisa dilanjutkan, Anda harus setuju bahwa saya gagal. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak. Halo Indonesia, saya Krisyanto Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi pidatonya Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat ya. Saya melihat semacam ada satu kemajuan yang baik dalam pidatonya Pak AHY. Jadi biasanya itu terbata-bata kalau dia pidato, sekarang lebih lincah, lebih lancar gitu ya. Jadi hal pertama yang saya lihat di sana adalah adanya kemajuan yang cukup baik dalam gaya berpidatonya Pak AHY gitu ya. Yang kedua yang ingin saya tanggapi dari pidato Pak AHY adalah isu gunting pita. Ya, saya melihat ada kritikan yang begitu hebat, begitu tajam, yang dialamatkan kepada pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, isu gunting pita ini begitu tajam dilontarkan oleh Pak AHY ya dalam pidatonya. Jadi menurut AHY, proyek-proyek yang sukses di era pemerintahan Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah rampung 70-80% itu di era bapaknya. Presiden Jokowi itu hanya melanjutkan sedikit dan kemudian gunting pita. Kira-kira seperti itu ya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak AHY. Kenapa? Karena dengan pidatonya Pak AHY ini kemudian membuat saya mengerti, membuat saya tahu bahwa isu gunting pita yang sudah dari dulu dihembuskan untuk mengkritik, memojokkan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ternyata bersumber dari Partai Demokrat. Jadi isu gunting pita ini bukan baru saja muncul. Ya, sejak awal pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang ditandai dengan keberhasilan demi keberhasilan dalam proyek apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, ada pengeresmian proyek yang ini muncul isu Jokowi hanya gunting pita. Ada pengeresmian proyek yang ini muncul isu Jokowi hanya gunting pita. Nah, sehingga saya katakan saya perlu berterima kasih kepada Pak AHY karena dengan pidatonya Pak AHY itu membuat saya mengerti bahwa isu gunting pita itu ternyata datangnya dari Partai Demokrat.
Jadi nggak fitnah lagi ya, karena diucapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih atas kejujuran yang luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Pak AHY. Oke. Yang ketiga, saya bikin ilustrasi ya. Saya membangun sebuah rumah. Di pertengahan pengerjaan pembangunan rumah itu saya jatuh miskin. Duit saya habis. Jelas proyek pembangunan rumah saya itu nggak bisa dilanjutkan. Nah, bahasa apa yang paling tepat diucapkan untuk diri saya? Saya yakin Anda setuju menyebut diri saya gagal. Iya. Kalau saya membangun sebuah rumah, di pertengahan pengerjaan proyek pembangunan rumah itu, kemudian duit saya habis dan saya jatuh miskin dan proyek pembangunan rumah itu tidak bisa dilanjutkan, saya gagal. Begitu. Jadi, proyek-proyek yang dikerjakan oleh pemerintah di era kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Anda, itu proyek-proyek yang gagal. Ya, Bapak AHY. Proyek-proyek itu gagal. Kenapa gagal? Anggarannya habis dikorupsi. Ya, anggarannya habis dikorupsi. Sehingga proyek itu gagal. Kalau proyek itu dikatakan sudah selesai 70-80% dan tinggal dilanjutkan, artinya secara progres proyek itu tetap berjalan dan hanya dilanjutkan. Begitu. Apakah memang seperti itu? Apakah ketika akhir masa jabatan Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia, apakah progres dari proyek-proyek itu masih berjalan? Enggak berjalan, Pak. Gagal. Karena dananya habis dikorupsi. Iya, Pak. Makanya saya setuju kenapa proyek Hambalang itu tidak dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Proyek Hambalang itu anggarannya itu berlapis-lapis loh, Pak. Anggaran pertama, anggaran kedua, anggaran ketiga kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada peningkatan anggaran sebanyak 2 kali kalau nggak salah itu. Anggarannya besar sekali. Anggaran yang pertama gagal. Anggaran yang kedua gagal. Dianggarkan lagi untuk yang ketiga kalinya juga gagal. Dananya tetap habis. Hilang entah kemana. Yang pasti bahwa ada banyak kader Partai Demokrat yang dipenjara gara-gara diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu toh, Pak. Jadi saya berharap ya, meskipun kemarin sempat ada niat dari Presiden Jokowi untuk melanjutkan proyek pembangunan Hambalang itu, karena menurut beliau bagaimanapun juga sudah terlalu banyak anggaran negara yang hilang di sana, ya kan? Sehingga sayang sekali kalau tidak dilanjutkan, maka duit negara itu dibuang-buang begitu saja gitu, dibuang sia-sia begitu aja gitu. Sehingga memang ada niat dari Presiden Jokowi itu untuk melanjutkan proyek Hambalang. Tapi saya berharap jangan sekali-kali itu terjadi. Pak Jokowi, tolong, itu Hambalang jangan dilanjutkan, Pak. Bahaya, Pak. Itu kan jelas-jelas proyek gagal, Pak. Bukan sekedar gagal, bahkan sudah menjadi rumah hantu hari ini. Nah, ketika itu, apabila dilanjutkan oleh pemerintah, dan apabila itu nantinya menjadi rampung dan selesai, Pak AHY bakalan bilang, itu bapaknya yang mengerjakannya 70-80% dan Jokowi hanya gunting pita. Ini pola berpolitiknya orang Demokrat yang begitu menyakitkan hati rakyat. Ya, mau 70% kek, mau 80% kek suatu proyek pembangunan itu, duitnya sudah ludes entah kemana, artinya proyek itu gagal. Iya, Pak. Proyek-proyek gagal itu yang sama Presiden Jokowi dibenahi, ya. Jadi
Kepada siapa semestinya kita berterima kasih? Ya harus kepada Presiden Jokowi. Karena dia membuat berhasil proyek-proyek yang gagal di era bapakmu, Pak AHY. Bukan kepada SBY rasa terima kasih rakyat. Sudah tepat rakyat berterima kasih kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sudah tepat rakyat mencintai Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kenapa? Karena kegagalan bapakmu itu dibetulin oleh Presiden Jokowi. Saya kira sederhana sekali untuk memaknai itu. Saya Krisyanto Yenoni, mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati Anda. Salam hormat buat Anda.